Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madina Aulia Safira, offering A21, dosen pengampu Pak Muhammad Rizal Ramadan. Di sini saya akan melakukan metode pembelajaran bab 11, yaitu Gerakan dan Organisasi Islam Modern di Indonesia. Latar belakang gerakan dan organisasi Islam modern di Indonesia yaitu dalam usaha menemukan jati dirinya dalam diri umat Islam Indonesia, tumbuh dan berkembang beragam gerakan Islam sebagai usaha melakukan perubahan untuk menentukan masa depan. Perbedaan organisasi Islam berubah dari sekedar perbedaan mazhab, furu'iyah atau ibadah, menjadi perbedaan orientasi politik. Dengan menelaah konteks kesejarahan dan ajaran gerakan Islam Indonesia yang dominan di awal abad 21, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan mengambil hikmah dari perbedaan yang ada. Organisasi-organisasi Islam yang ada di Indonesia yaitu yang pertama Muhammadiyah, yang kedua Nahdlatul Ulama atau NU, yang ketiga Salafi, dan yang keempat Hizbut Tahrir atau HT. Latar belakang Muhammadiyah, tanggal 18 November 1912 Masehi merupakan momentum penting lahirnya Muhammadiyah. Kelahiran Muhammadiyah merupakan awal dari sebuah gerakan Islam modern yang melakukan perintisan pemurnian akidah atau purifikasi, sekaligus pembaruan Islam di Indonesia. Sebuah gerakan yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Kota Santri Kauman Yogyakarta. Kata Muhammadiyah secara bahasa berarti pengikut Nabi Muhammad. Penggunaan kata Muhammadiyah dimaksudkan untuk menishabkan penganut Muhammadiyah dengan ajaran perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ajaran dan pemikiran organisasi Islam Muhammadiyah yaitu 1. Pemurnian akidah, 2. Kepedulian sosial, 3. Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, 4. Jihad fi sabilillah dengan jiwa raga dan harta. Dengan kata lain, Kiai Haji Ahmad Dahlan menekankan makna beragama Islam tidak cukup hanya melakukan ibadah ritual, tetapi harus diwujudkan dalam amal nyata dengan orientasi sikap peduli sosial. Pembeda Muhammadiyah dibandingkan organisasi lain yaitu 1. Hanya mengamalkan ibadah secara eksplisit. Maksudnya, Muhammadiyah hanya mengamalkan ibadah tanpa mencampuri tradisi masyarakat lokal terdahulu, seperti mendoakan orang meninggal pada hari-hari tertentu, karena Muhammadiyah mengikuti perubahan zaman dan perkembangan dunia modern dengan menghilangkan sikap fatalisme serta menjauhkan diri dari sikap taklid melalui jalan menghidupkan jiwa dan semangat ijtihad. Kedua, mengikuti hasil ijtihad dari ulama yang dipandang sebagai tokoh-tokoh pembaru seperti Ahmad bin Hambal, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan lain-lain. Atau mengikuti keputusan Majelis Tarjih, yaitu lembaga musyawarah hukum Islam melalui pengumpulan dalil-dalil terkuat dari Al-Quran dan Hadis. Ketiga, menolak praktik-praktik kultural keagamaan. Segala hal baru mengenai ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah adalah bid'ah atau membuat syariat baru yang terlarang dalam agama, seperti mengeraskan bacaan zikir, zikir bersama, dan lain-lain. Keempat, menggunakan metode hisab atau perhitungan astronomi matematis untuk menentukan awal dan akhir Ramadan. Kelima, lebih peduli pada pengembangan pendidikan formal seperti perkuliahan, SMA, SMP, SD dibandingkan dengan pendidikan seperti pesantren. Keenam,
lebih peduli pada program sosial kemasyarakatan daripada pelaksanaan ritual keagamaan yang bersifat kultural. Kelemahan organisasi Islam Muhammadiyah yaitu kaderisasi kompetensi keulamaan di Muhammadiyah terkesan lamban. Minim lembaga pencetak kader keulamaan yang solid seperti pesantren. Pola ibadah cenderung kering dari nuansa penghayatan dan tasawuf. Gerakan dakwahnya bersifat elitis dan akademis di daerah perkotaan. Basis Muhammadiyah, menurut Munjani, dalam Asy'ari 2010, lebih dari 25 juta Muslim Indonesia adalah pengikut Muhammadiyah. Pada umumnya, mereka berada di daerah perkotaan dan merupakan kaum terpelajar. M.M. Billah dalam Yunahar 1993 berpendapat bahwa basis sosial dari Muhammadiyah adalah sekolah modern, para pedagang, penduduk kota, para petani, dan mencakup wilayah Jawa dan luar Jawa. Pendekatan dakwah dalam Muhammadiyah cenderung menggunakan pendekatan salaf atau manhaj al-salaf dan dakwah menyeluruh atau dakwah al-Islam kafah. Dalam realitasnya, Muhammadiyah memfokuskan dakwanya pada pendidikan dan pelayanan kesehatan. Hal ini terbukti dari banyaknya sekolah dan rumah sakit yang didirikan oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah juga menggunakan pendekatan amar ma'ruf nahi mungkar yang bersifat struktural dari atas ke bawah atau melalui kekuasaan. Dalam dakwahnya, Muhammadiyah konsen pada pemurnian dan pembaharuan. Prinsip-prinsip Muhammadiyah ada 3, yaitu yang pertama, tabasyir atau menyenangkan adalah upaya Muhammadiyah untuk mendekati dan merangkul setiap potensi umat Islam dan umat non-muslim untuk bergabung dalam naungan petunjuk Islam. Yang kedua yaitu islah atau memperbaiki, adalah upaya membenahi dan memperbaiki cara berislam yang dimiliki oleh umat Islam, khususnya warga Muhammadiyah, dengan cara memurnikannya sesuai dengan petunjuk syar'i yang bersumber pada Al-Quran. Yang ketiga, tajdid, yaitu pembaharuan. Maksudnya yaitu memperbarui agama tanpa mencampurkan tradisi masyarakat terdahulu dengan agama Islam. Latar belakang Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama berdiri pada saat Indonesia masih berjuang meraih kemerdekaan. Mereka membentuk beberapa organisasi, yaitu Nahdlatul Watan atau Kebangkitan Tanah Air pada tahun 1916. Kemudian pada tahun 1918 mendirikan Taswirul Afkaratau atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri, Kebangkitan Pemikiran, sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum keagamaan dan kaum santri. Selanjutnya didirikan Nahdlatul Tujar atau gerakan kaum saudagar yang dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Peran internasional pertama kalangan pesantren yang berhasil memperjuangkan kebebasan bermazhab dan berhasil menyelamatkan peninggalan sejarah serta peradaban yang sangat berharga. Ajaran dan pemikiran Nahdlatul Ulama menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah atau pengikut sunnah Rasul dan para sahabatnya atau disingkat dengan Aswaja. Aswaja adalah sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim akli atau rasionalis dengan kaum ekstrim nakli atau tekstualis, yakni tidak hanya berpegang teguh pada dalil Al-Quran dan Sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Cara berpikir semacam ini dirujuk pada ulama terdahulu, yaitu dalam bidang tauhid mengikuti Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Dalam bidang fikih mengikuti 4 imam mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Ahmad bin Hambali. Dan dalam bidang tasawuf mengikuti Al-Ghazali dan Junaid al-Baghdadi.
Pembeda NU dengan yang lainnya yaitu satu, di samping mengamalkan ajaran yang secara eksplisit tercantum dalam Al-Quran dan hadis, NU juga mengamalkan ibadah yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis, seperti tahlilan, istighosah, duaan, dan manakib. Kedua, mengikuti hasil ijtihad imam-imam mazhab 4, terutama mazhab Syafi'i, dan para pengikutnya seperti tarawih 20 rakaat, kunut subuh, witir, dan separuh kedua Ramadan. Azan 2 kali menjelang khutbah Jumat, menambahkan sayyidina sebelum nama Muhammad, serta menggunakan metode ru'yatul hilal atau melihat bulan sabit langsung untuk menentukan awal dan akhir Ramadan. Yang ketiga, menggunakan rujukan kitab klasik yang diberi nama Kitab Kuning Berkaidah dan Beribadah. Keempat, pesantren tradisional beserta pengasuhnya atau kiainya dijadikan sebagai lembaga dan rujukan penting untuk mengatasi segala problematika kehidupan agama dan sosial, sekaligus menjadi basis penyebaran ajaran NU. Kelima, menjalankan tradisi terdahulu. Kelemahan NU. 1. Secara umum, pengembangan manajemen pendidikan formal yang profesional kurang mendapatkan perhatian. Kedua, kurang ada keseimbangan antara kegiatan ritual keagamaan dengan pemberdaya sosial ekonomi. Ketiga, kreativitas berpikir kritis dalam pemahaman agama kurang mendapat porsi memadai. Keempat, pola interaksi kiai dan santri cenderung feodalistik atau kultus individu pada kiai. Kelima, nilai atas kerja, kedisiplinan, dan profesionalitas sering terabaikan. Basis massa NU. Saat ini basis pendukung NU mengalami pergeseran. Sejalan dengan pembangunan dan perkembangan industrialisasi, banyak warga NU di desa berimigrasi ke kota memasuki sektor industri. Dalam menentukan basis massa NU ada dua istilah, yaitu massa jam'iyah dan massa jamaah. Massa jam'iyah adalah penganut NU yang secara organisatoris dibuktikan dengan kepemilikan kartu anggota. Massa jamaah adalah penganut NU yang loyal mengamalkan ajaran meski tidak memiliki kartu anggota. Pendekatan dakwah NU banyak menggunakan pendekatan kultural, yakni berdakwah dengan menjadikan budaya masyarakat setempat sebagai instrumennya serta mengakomodasi dan melestarikan budaya masyarakat selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Prinsip NU yaitu tawazun atau seimbang dalam segala hal, termasuk penggunaan dalil nakli dan akli. 2. Tasamuh atau toleran. Tawasuh atau moderat. Ketiga, istidal atau tegak lurus, artinya konsisten antara pikiran, ucapan, dan perbuatan. Yang ketiga, salafi. Latar belakang gerakan salafi di Indonesia banyak dipengaruhi oleh ide dan gerakan pembaruan yang dilancarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab di kawasan Jazirah Arab. Ide pembaruan ini diduga masuk ke wilayah Nusantara pada awal abad ke-19. Ide pembaharuan ini secara relatif memberi pengaruh kepada gerakan Islam modern di Indonesia yang lahir kemudian seperti Muhammadiyah, Persis atau Persatuan Islam, dan Al-Irsyad. 4. Ajaran penting dari gerakan Salafi modern yaitu 1. Upaya-upaya yang mereka kerahkan, salah satunya terpusat pembersihan ragam bid'ah yang selama ini diyakini dan diamalkan oleh berbagai lapisan masyarakat Islam. Kedua, mereka memandang keterlibatan dalam proses politik praktis seperti pemilihan umum sebagai sebuah bid'ah dan penyimpangan. Ketiga, mereka cenderung kooperatif dalam menyikapi gerakan-gerakan yang ada dalam bingkai nata'awan fima attafaqna alaih wa natanasah fima ikhtalafna fih. Keempat, mereka meyakini adanya larangan melakukan gerakan separatis dalam sebuah pemerintah Islam yang sah.
Kelemahan dari organisasi Salafi yaitu pola dakwahnya terlalu eksklusif dan kurang simpatik. Kedua, model perjuangannya yang hitam putih sering menuai cap teroris. Ketiga, susah menerima kebenaran dari luar komunitasnya sehingga terkesan egois. Keempat, kurang fokus pada dakwah dasar, tata cara ibadah, dan lain-lain, tetapi menekankan fokus pada isu jihad. Basis massa pengikut Salafi di Indonesia masih sangat sedikit bila dibandingkan dengan NU dan Muhammadiyah. Pada umumnya mereka adalah alumni pesantren atau majelis yang diasuh oleh para ustadz tamatan sekolah di Timur Tengah. Pendekatan dakwah bagi para penganut Salafi untuk urusan agama tidak ada istilah kompromi. Apa yang dipandang tidak benar menurut dalil Al-Quran dan Sunnah secara tegas ditolak, sedangkan apa yang dianggap benar akan disampaikan meskipun secara pahit. Hal tersebutlah yang tampak sering membawa Salafi ke kancah perdebatan dengan gerakan lain. Organisasi Islam yang keempat yaitu Hizbut Tahrir atau HT. Latar belakang Hizbut Tahrir berdiri pada tahun 1953 di Al-Quds, Baitul Maqdis, Palestina. Gerakan yang menitik beratkan perjuangan membangkitkan umat Islam di seluruh dunia untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali Khilafah Islamiyah. Di Indonesia, Hizbut Tahrir masuk pada tahun 1980-an dengan merintis dakwah di kampus-kampus besar di seluruh Indonesia. Pada era 1990-an, ide-ide dakwah Hizbut Tahrir meraba ke masyarakat melalui berbagai aktivitas dakwah di masjid, perkantoran, perusahaan, dan perumahan. HT masuk ke Indonesia melalui Abdurrahman Al-Baghdadi, Libanon. Ia bermukim di Jakarta pada tahun 80-an. Berikutnya adalah ajaran Hizbut Tahrir. 1. Menegakkan syariat Islam pada setiap aspek kehidupan. 2. Mengupayakan berdirinya negara Islam global atau khilafah yang dipimpin oleh seorang khilafah. 3. Mengharamkan segala bentuk instrumen demokrasi termasuk pemilihan umum, pemilu yang dipandang sebagai produk pemikiran barat atau kufur. Jelas pada ajaran HT yang berikut ini tidak tepat jika diterapkan di Indonesia karena Indonesia adalah negara politik. Keempat, melarang keterlibatan anggotanya dalam politik praktis melalui partai selama masih menggunakan sistem demokrasi. Kelima, menolak segala tatanan politik, sosial, ekonomi, teknologi pra-barat modern dan menggantinya dengan tatanan Islam. Berikut ini buku-buku karya Hizbut Tahrir. Yang pertama, Nizamul Hukmi fil Islam atau sistem pemerintahan dalam Islam. Kedua, Nizamul Iqtisadi fil Islam atau sistem sosial dalam Islam. Ketiga, Nizamul Ijtima'i Islam atau sistem sosial dalam Islam. Keempat, At-Taqatul Al-Hizbi atau pembentukan partai politik. Kelima, Mafahim Hizbut Tahrir atau konsep Hizbut Tahrir. Keenam, Al-Khilafah atau sistem berkhilafah. Dalam hal politik, HT mengharamkan pemilu untuk memberikan suara untuk pemilihan kepala negara. Alasan pengharaman tersebut adalah 1. Format pemilihan kepala negara saat ini didasarkan pada sistem demokrasi barat yang kufur. 2. Kepala negara dipilih untuk menjalankan garis-garis besar haluan negara yang didasarkan keputusan rakyat, bukan Al-Quran dan Sunnah. Ketiga, adanya kemungkinan terpilihnya wanita, orang kafir, zalim, fasik, bahkan orang bodoh sebagai kepala negara karena mendapatkan dukungan mayoritas. Kelemahan Hizbut Tahrir. Yang pertama, tidak menerima teori-teori politik modern. Kedua, HT dipandang memahami syariat secara sempit dan dangkal, yang berakibat pada kecanggungan Islam untuk diterapkan di era modern yang multikultural. Ketiga,
Belum ada contoh konkret di masa kini tentang penerapan miniatur sistem khilafah di dunia Islam. Keempat, HT dianggap banyak melakukan simplifikasi penanganan persoalan umat dengan jargon khilafah. Kelima, HT terlalu fokus pada isu penegakan khilafah dan penerapan syariat. HT dalam berdakwah adalah melakukan pendekatan demonstratif publikatif. Di samping itu, HT juga menggunakan pendekatan sel, yakni membentuk kelompok-kelompok kecil untuk memberikan pencerahan atau doktrin tentang khilafah dan sistem politik Islam. Hizbut Tahrir menetapkan metode perjalanan dakwahnya dalam 3 tahapan, yaitu 1. Tahapan pembinaan atau marhalah at-tasqif. 2. Tahapan berinteraksi dengan umat. 3. Tahapan penerimaan kekuasaan. Basis massa Hizbut Tahrir mayoritasnya adalah kaum muda dari kalangan mahasiswa di kampus-kampus perguruan tinggi umum. Lembaga-lembaga yang menjadikan basis HTY adalah Badan Dakwah Kampus atau BDK atau Lembaga Dakwah Kampus atau LDK. Kesimpulannya, keempat organisasi di atas memiliki beberapa perbedaan mendasar yang sulit untuk disatukan, kebanyakan terkait dengan persoalan furu'iyah atau cabang fikih. Sementara persoalan ushul, pokok, dan akidah hampir semuanya sama. Dari aspek sosiologis, sebenarnya NU dan Muhammadiyah menjadi Islam mainstream di Indonesia, yakni organisasi yang diikuti lebih dari 80 juta penduduk di Indonesia. Hanya saja karena pendekatan dakwah keduanya lebih soft dan fleksibel, suaranya kurang menggema, sehingga sering disebut dengan silent majority atau mayoritas yang diam. Adapun Hizbut Tahrir dan Salafi termasuk FBI, Jamaah Islamiyah, cenderung aktif dan demonstratif ketika muncul penyerangan Israel atas Palestina. Maka keterlibatan kedua kelompok terakhir ini sangat terlihat dalam proses demonstrasi kepada pemerintah maupun pihak-pihak terkait. Namun jumlah pengikut kedua kelompok ini tidak lebih dari setengah massa NU dan Muhammadiyah. Oleh karenanya, sering kelompok ini disebut louder minority atau minority yang lantang. Sebagai generasi muda, kita sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dalam memilih organisasi harus memperhatikan dan mempertimbangkan apa yang ada di dalam negara kita dan harus bertoleransi terhadap semua agama yang berada di Indonesia untuk persatuan bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Saya Madina Aulia Safira mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.